Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan belajar kembali materi matematika peminatan untuk kelas 10. Kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang eksponen beserta sifat-sifatnya. Untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah persamaan eksponen. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, Ananda semuanya. Kenapa kita perlu belajar persamaan eksponen? Karena dalam kehidupan sehari-hari, persamaan eksponen ini banyak digunakan dalam menentukan rumus-rumus pertumbuhan pada ilmu fisika atau pada ilmu ekonomi. Sehingga perhatikanlah dengan seksama apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita memasuki materi persamaan eksponen, Miss Ana ingin mengingatkan apakah kalian masih ingat materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yakni tentang sifat-sifat pangkat bulat positif. Insya Allah masih ingat ya. Misalnya untuk perkalian pangkat dengan basis yang sama, maka ini apabila berbentuk perkalian, pangkatnya ditambah. Untuk bentuk pembagian, maka pangkat dikurangi. Apabila ada bentuk pangkat lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya cukup dikalikan saja. AB pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Kemudian ada juga perpangkatan 0. Bilangan apapun dengan basis apapun asalkan basisnya bukan 0, maka A pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Kemudian pangkat bulat negatif, kemarin kita sudah belajar menyederhanakan, misalnya kita memiliki pangkat A pangkat negatif N, maka bentuk positifnya adalah 1 per A pangkat N, atau sebaliknya 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Kemudian untuk pangkat bilangan pecahan biasanya berupa akar ya, A pangkat 1/N sama dengan akar pangkat N dari A. Maaf, ini N-nya bukan di bawah ya, tapi di atas ini, akar ini. Kemudian A pangkat M per N jika dituliskan dalam bentuk akar, maka akar pangkat N dari A pangkat M. N-nya sama ya, seperti yang di atas, ini kecil ada di atas tanda akar. Semoga kalian masih ingat. Pada hari ini, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, tinjauan ulang sifat eksponen. Tadi seperti yang disebutkan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan persamaan eksponen dan bentuk persamaan eksponen. Persamaan eksponen itu banyak bentuknya. Yang kami rangkum di sini ada 5 bentuk. Cuma untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas 3 bentuk yang sederhana. Definisi persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah suatu persamaan yang eksponennya atau pangkatnya memuat suatu variabel. Di sini kebetulan variabel X ya. Apakah mungkin variabel yang lain? Sangat memungkinkan. Apakah hanya pangkatnya saja yang memuat variabel? Bisa jadi basis dari bentuk eksponen tersebut juga memuat variabel. Untuk bentuk yang sederhana di sini ada 3 macam. Untuk yang pertama, perhatikan persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Maka untuk menentukan himpunan penyelesaiannya dapat disimpulkan bahwa karena di sini basisnya sama-sama A, sehingga kesimpulannya adalah fx sama dengan p. Di sini ada syarat A-nya harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Kenapa A tidak boleh sama dengan 1? Karena 1 dipangkatkan bilangan berapapun itu hasilnya tetap 1. Untuk contohnya, perhatikan, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 16. Apabila kalian ditanya himpunan penyelesaian, maka kalian diminta menentukan nilai X
sehingga persamaan yang ada pada soal itu bernilai benar. Perhatikan bahwa untuk di ruas kiri ini basisnya 2, sedangkan di ruas kanan basisnya 16. Maka langkah apa yang harus kita lakukan? Kan tadi di bentuk pertama di sini ada syarat basisnya sama. Maka kita samakan basisnya. Untuk bentuk yang kanan, 16 itu bisa diubah dalam bentuk 2 pangkat 4. Ingat ya, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sehingga karena basis di sini sudah sama, apa kesimpulannya? 3x plus 1 sama dengan 4. Kita tinggal menentukan nilai x-nya dengan melakukan operasi aljabar. Di sini 3x sama dengan 3, dari 4 dikurangi 1 ya. 3x sama dengan 3 sehingga diperoleh x sama dengan 1. Kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 1 di sini. Misalnya kalian penasaran, coba disubstitusi saja nilai 1 ini ke persamaan tadi. 2 pangkat 3 dikali 1 tambah 1. 3 kali 1, 3 ditambah 1, 4. 2 pangkat 4, apakah hasilnya 16? Ya, ternyata betul ya. Paham ya yang dimaksud himpunan selesaian? Insya Allah paham. Kemudian contoh yang kedua, 5 pangkat x plus 7 sama dengan 1. Ketika kita perhatikan ini basisnya juga berbeda. Di ruas kiri basisnya 5, di ruas kanan masih berbasis 1. Kita manipulasi lagi, 1 itu 5 pangkat berapa ya? Masih ingat bilangan pangkat berapa yang hasilnya 1? Ya, bilangan berpangkat 0. Maka di sini dapat ditulis 5 pangkat x plus 7 sama dengan 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 itu 1 ya hasilnya. Karena basis sudah sama, maka pangkatnya pasti sama. Sehingga diperoleh x plus 7 sama dengan 0 dan nilai x sama dengan negatif 7. Paham? Insya Allah paham. Apa kesimpulan yang kita peroleh? Bahwa himpunan selesaian dari persamaan 5 pangkat x plus 7 sama dengan 1 adalah negatif 7. Untuk contoh 1 dan 2 tadi mewakili bentuk persamaan eksponen nomor 1. Kita lanjut ke bentuk persamaan eksponen nomor 2. Di sini disebutkan persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Perhatikan bahwa basis di sini sama, maka kesimpulannya fx sama dengan gx. Nah, kalau ini di ruas kiri dan ruas kanan, untuk pangkatnya sama-sama berupa fungsi ya. Kalau tadi kan di ruas kiri saja yang berupa fungsi, di kanan berupa bilangan atau sebaliknya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama saja dengan bentuk nomor 1. Yang paling penting kalian ingat bahwa bentuk basis ruas kiri dan kanan harus disamakan terlebih dahulu. Contoh ini himpunan penyelesaian dari persamaan 10 pangkat 2 dikurangi 3x sama dengan 10 pangkat 5x min 6. Apakah basisnya sudah sama? Kebetulan sudah sama, sehingga kita tinggal mengotak-atik pangkat dari ruas kiri dan ruas kanan. Karena basis sudah sama, kesimpulannya bahwa pangkat di ruas kiri pasti sama dengan pangkat di ruas kanan. 2 dikurangi 3x sama dengan 5x dikurangi 6. Kita sederhanakan dengan mengumpulkan variabel x di sini. Negatif 3x dikurangi 5x sama dengan negatif 6 dikurangi 2. Atau mungkin istilah yang paling gampang itu untuk kalian pindah ruas ya. Negatif 3x dikurangi 5x sama dengan negatif 8x. Negatif 6 dikurangi 2 sama dengan negatif 8, sehingga nilai x sama dengan 1. Jadi, himpunan selesaian dari persamaan tersebut adalah 1. Contoh nomor 2, 3 pangkat x plus 2 sama dengan 9 pangkat x min 2. Karena basis di ruas kiri dan ruas kanan belum sama, maka harus disamakan, sama-sama dijadikan basis 3. 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2, sehingga bentuk persamaan tersebut dapat ditulis 3 pangkat x plus 2 sama dengan 3 pangkat 2 pangkat x min 2. Ingat sifat perpangkatan bahwa 3 pangkat 2 dipangkatkan x min 2 dikalikan dulu ya pangkatnya.
diperoleh 3 pangkat X plus 2 sama dengan 3 pangkat 2X min 4. Ini perkalian 2 dan X min 2. Karena basisnya sudah sama, kesimpulannya pangkat ruas kiri pasti sama dengan pangkat di ruas kanan. X plus 2 sama dengan 2X min 4. Kita sederhanakan variabel X-nya dikumpulkan, diperoleh X min 2X sama dengan min 4 dikurangi 2, X dikurangi 2X, negatif X sama dengan negatif 4 dikurangi 2, negatif 6, negatif X sama dengan negatif 6, sehingga diperoleh X sama dengan 6. Himpunan selesaian dari persamaan tersebut adalah 6. Ada pertanyaan? Semoga tidak ada ya, insya Allah gampang untuk dipahami. Lanjut ke bentuk persamaan ketiga. Di sini persamaan ketiga adalah gabungan bentuk pertama atau kedua dengan persamaan kuadrat. Kalau kalian perhatikan di sini A kali P pangkat Fx pangkat 2 ditambah B dikali P pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Agar memudahkan kita, maka bentuk eksponennya kita umpamakan dalam variabel yang lain. Kalau di catatan di sini diumpamakan dengan Q atau bisa dengan Y, dengan A. Bagaimana contohnya? Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2X dikurangi 4 dikali 3 pangkat X sama dengan negatif 3. Perhatikan bahwa soal tersebut bisa kita ubah dalam bentuk ini, baris kedua ya. Negatif 3 di sini ada di ruas kiri, sehingga tandanya menjadi plus 3. Lalu 3 pangkat 2X itu bisa ditulis dalam bentuk 3 pangkat X pangkat 2. Dari mana? Karena 3 pangkat X pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 2X. Kalian perhatikan di sini di dalam tanda kurung 3 pangkat X, lalu ini 3 pangkat X juga. Bagaimana cara menyelesaikannya? Agar gampang, kita umpamakan 3 pangkat X dengan variabel Q, sehingga persamaan tersebut dapat ditulis Q kuadrat dikurangi 4Q ditambah 3 sama dengan 0. Cara menyelesaikannya tinggal difaktorkan saja. Mungkin ketika di SMP kalian sudah pernah belajar pemfaktoran. Semoga saja sudah ya. Hasil pemfaktoran Q kuadrat dikurangi 4Q plus 3 adalah Q min 3 dikali Q min 1 sama dengan 0. Sehingga di sini Q min 3 sama dengan 0 atau Q min 1 sama dengan 0. Diperoleh nilai Q sama dengan 3 atau Q sama dengan 1. Karena yang ditanyakan adalah selesaian dalam bentuk X, bukan dalam bentuk Q, ya harus kita selesaikan lagi. Kembali tadi ke pemisalan yang di awal, Q itu siapa? Q adalah 3 pangkat X. Untuk yang pertama, Q sama dengan 3, maka 3 pangkat X sama dengan 3. Ini kan mirip dengan bentuk pertama tadi ya. 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? X-nya adalah 1. Kemudian untuk nilai Q yang kedua, Q sama dengan 1. 3 pangkat X sama dengan 1. 1 itu tadi 3 pangkat 0. Atau cara gampangnya 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? X-nya pasti 0. Di sini ada 2 himpunan selesaian, sehingga himpunan selesaian dari persamaan tadi adalah 0 dan 1. Paham? Insya Allah paham. Lanjut contoh nomor 2. Di sini ada 2 pangkat 2X plus 1 dikurangi 2 pangkat X sama dengan 6 ya. Cara menyelesaikannya di sini 6. Agar bentuknya sederhana, kita pindah di ruas kiri ya, negatif 6. Untuk 2 pangkat 2X plus 1 bisa dituliskan 2 dikali 2 pangkat X pangkat 2. 2 ini dari yang satu ini ya. 2 pangkat X pangkat 2 dari 2 pangkat 2X. Dikurangi 2 pangkat X dikurangi 6 sama dengan 0. Di sini 2 pangkat X kita umpamakan Y. Kalau tadi kan diumpamakan Q.
Sehingga persamaan 2 dikali 2 pangkat X pangkat 2 dikurangi 2 pangkat X min 6 itu bisa ditulis 2Y kuadrat dikurangi Y dikurangi 6 sama dengan 0. Bagaimana menyelesaikannya? Difaktorkan lagi. Pemfaktoran dari bentuk ini adalah 2Y plus 3 dikali Y min 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh Y sama dengan min 3/2 atau Y sama dengan 2. Nilai X-nya belum didapat. Ini masih nilai Y. Kembali lagi, Y itu adalah 2 pangkat X. Nah, di sini di kotak warna biru. Untuk kemungkinan pertama, Y sama dengan negatif 3/2. 2 pangkat X sama dengan negatif 3/2. Kenapa kok tidak mungkin? 2 pangkat berapa yang hasilnya bilangan negatif? Tidak ada ya. 2 pangkat bilangan berapapun, mau bilangan negatif, mau 0 atau mau bilangan positif, itu pasti hasilnya positif. Tidak mungkin menghasilkan negatif 3/2. Sehingga tidak perlu ditentukan X-nya karena pasti tidak ada. Untuk kemungkinan kedua, Y sama dengan 2, 2 pangkat X sama dengan 2, maka pasti X-nya bernilai 1. Tadi kalau di contoh sebelumnya kan himpunan selesaiannya ada 2, tapi kalau untuk ini hanya ada 1, sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 1. Semoga tidak ada pertanyaan. Jika kalian sudah paham, silahkan kalian review apa yang kita pelajari pada hari ini dan kalian tulis di buku kalian apa yang sudah kalian peroleh. Untuk tugas di rumah, ya bagi yang belajar di rumah atau tugas di asrama, silahkan kerjakan 4 soal berikut. Bagi yang sudah mengerjakan PR ini, silahkan bagi yang bisa mengerjakan 2 kuis di bagian terakhir. Bagi yang bisa ditunjukkan kepada Miss Ana apabila sudah bertemu di sekolah. Jika kurang paham, silahkan berdiskusi dengan teman kalian atau kakak kelas kalian. Baca kembali buku kalian untuk mengerjakan beberapa soal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sebentar ini bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.